Oke, jumpa lagi di acara gua Teman Mikir. Ini channel udah lama banget gak diupdate. Tadi gua coba random aja ngelihat orang. Ini siapa ya mau gua ajak ngobrol ya? Gua lihat di kantor satu-satu, mukanya gua pandangin satu persatu. Dan pilihan gua secara random gua jatuhkan kepada Agil Kurniadi. Welcome Gil di channel gua di Arialog. Iya, gue grogi nih. Iya, he's a Lampung man. Ya, Bandar Lampung, the house of anything. Oh, siapa nih? Iya, menurut gua Lampung tuh house of anything, bro. Oke. Ini kampungnya di Lampung, house of anything. Lu Lampung itu gua nggak tahu khasnya apa Gil sampai hari ini. Kalau Palembang itu punya pempek, kalau Padang itu Sumbar itu punya nasi Padang, kalau apalagi Jakarta itu ada nasi uduk gitu ya, nasi uduk Betawi, soto Betawi. Di Lampung semuanya ada. Iya. Dan rasanya menurut gua nggak kalah enak sama yang ada di kampung gua di Sumatera Barat, nasi Padangnya tuh begadang tuh. Betul. Iya kan? Betul. Nah, kenapa kira-kira kayak gitu, Gil, menurut lu, Gil? Kenapa Lampung kayaknya nggak punya sebuah ciri khas gitu ya, tapi kekhasannya justru terletak dari semua yang ada di situ, dari seluruh Indonesia itu enak banget gitu. Sebetulnya soalnya bukan nggak punya ciri khas, tapi yang saya pahami adalah Gua aja, lu ngomong santai aja sini, bro. yang gue pahamin itu sebetulnya ada. Ini nggak channel total politik. Rokok gua mana rokok gua? Ini rokok lo nih. Oh iya. Ini sini boleh sambil ngerokok, Gil. Lu mau ngerokok, mau apa? Asal jangan narkoba aja lu. Narkoba ntar kita bahaya. Nah, gimana? Nggak ada khas tapi Ada khas. ada. Khasnya itu pertama adalah kalau misalnya Bang Ari tahu namanya ada tapis Lampung. Atau ada juga namanya siger. Apaan tuh? Sigar itu Siger rokok. bukan rokok bang, tapi sejenis mahkota yang biasanya digunakan oleh pengantin perempuan. Oh, yang kayak di rumah-rumah Lampung, di hotel iya. tuh ada lambang Siger, ya. Itu adalah lambang dari Lampung. Kemudian juga kalau dari makanan ada namanya serwit. Apa? Serwit. Itu kayak apa, bro? Serwit itu sejenis makanan yang terbuat dari ikan. Dia bentuknya kayak model sambal gitu. Tapi di dalam sambal itu seperti ada banyak campuran daging, ada timun, ada sambal itu sendiri, ada terasi, kemudian dan berbagai macam bahan baku lainnya. Tapi nggak seterkenal nasi uduk Toha, bro. Betul, karena Atau bakso Sony. iya. Ya kan, kalau lu ke Lampung pasti beli oleh-olehnya bakso Sony. Terus ya, bakso Sony udah ada yang di freeze sekarang kan. Terus ada nasi uduk Toha. Atau yen-yen. Yen-yen, kepik yen-yen. Terus pempek berapa tuh nomor tuh? Empek-empek. 1212 berapa? Enggak lo, salah lo bang. Pempeknya berapa nomornya, bro? Gua lupa. Iya, pokoknya nomor tuh pempek. Terus ada apa lagi? Bakso Sony, nasi uduk Toha, Yen-yen. yen-yen. Ada yang di sebelah hotel apa tuh, bro? Ada bakmi Lampung tuh. Ya tapi itu kurang terkenal lah, itu nggak bisa. Tapi enak banget, bro. Enak itu, bro. Ya, cuman nggak seterkenal bakso Sony. Iya, tapi ada yang lebih terkenal di Lampung, bro. Apa tuh? Babang Andika Tampan. Oke, kita nggak akan bahas kampungnya Agil sebenarnya. Ini cuma buat pembukaan aja biar nyantai, bro. Oke. Ini pembahasan kita kan agak sophisticated gitu ya. Agak deep gitu. Lu kalau nggak kuat-kuat amat nggak usah nonton channel ini. Waduh. Gue mau bahas nih. Kawan ini udah dulu kuliah S1 junior gua,
di jurusan lain, dia kuliah S1 lu sejarah ya, bro. S2 juga sejarah ya. S2 sejarah. Ya kan, jurusannya sejarah dan punya, menurut gua anak sejarah itu punya kekuatan di dalam apa namanya, dokumen ya, apa studi dokumen gitu. Menurut Pencarian gua, sumber. Iya, pencarian sumber. Boleh Bang ya? Oh, ajar aja bro. Sini boleh, channel gue bebas. Lu mau mabok game, asal jangan narkoba aja. Sama seks bebas. Nggak boleh bro. Nah jadi Itu haram ya? haram. Selain itu boleh, lu mau ngapain aja boleh. Nah apa namanya, pencarian sumber itu kekuatan sih menurut gua. Dan banyak studi-studi teman-teman yang gua kenal di sejarah, sumber-sumbernya membuat gua cukup tercengang gitu ya. Iya, tuh. Kayak Alan tuh, Alan Akbar tuh, senior lu ya. Iya, Itu teman sangkatan gua. Alan nulis soal Intel Belanda, Iya. soal sejarah intelijen. Nah, menurut gua unik juga, dia mendapatkan fakta bahwa Haji Agus Salim itu ternyata punya koneksi terhadap jaringan intelijen Belanda. Dan dia juga dalam penelusuran sumbernya juga menemukan bahwa Bung Karno suka mengadakan meeting di lokalisasi prostitusi, biar nggak dicurigai sebagai sebuah pergerakan, apa, kaum pergerakan lagi mensiasati rencana melawan pemerintahan kolonial gitu ya. Nah ini agak-agak terkejut gue gitu, maksudnya ada fakta-fakta yang berhasil mereka temukan dan itu di luar percakapan sehari-hari kita yang biasa soal seorang tokoh nasional atau soal sebuah sejarah yang selama ini kita sudah yakini seperti itu. Apalagi sejarah ini kan pemerintah punya perspektif sendiri yang dilegalkan gitu. Betul. Nah, gue pernah ketemu sama sejarawan TNI, ya versi resmi pemerintah ini mas katanya. Jadi kan dan tentunya di sekolah-sekolah dan pelajaran sejarah kita di orang yang tidak belajar sejarah secara spesifik akan memandang kebenaran itu yang resmi itu, official. Mostly lah, kebanyakan orang kan berpikir kayak gitu bro. Nah, lu studi S1 dulu soal Studi gua, skripsi lo? skripsi gua dulu tentang ngebahas manipul Uzbek pada era Soekarno. Apa itu Khususnya manipolitik? demokrasi terpimpin. Manipul itu adalah manifestasi politik. Oh, kirain manipolitik. Bukan. Kebanyakan di ini. Siram. Berapa suara situ? Siram. Kan kayak kalau lu ngobrol sama caleg-caleg gitu. Enggak, Manipul itu manipolitik, bos. Jadi kalau manipul Uzbek itu sebetulnya merupakan garis besar haluan negara, Bang. Oh, kayak GBHN Iya, ya. GBHN. Itu GBHN pertama Indonesia sebetulnya. Oh. Nah, jadi saya menjelaskan bagaimana. Lu santai aja, jangan saya gitu. Oh, iya, iya. Gua lu aja biar Gua ke bawah, Bang, kalau formal-formal. enggak, iya jangan formal makanya, Bro. Ini kita ngerokok biar lu ngomongnya Iya, iya. lebih apa namanya? Lepas. Reflektif gitu loh. Iya. Jadi gua sih ngeliatnya sampai mana tadi? GBHN-nya Nah. pertama. Jadi bagaimana membahas itu perkembangan GBHN itu dan bagaimana implementasinya dalam satu pemerintahan. Jadi kaitannya apa sih yang lu jungkir balikkan, bro? Maksud gua fakta apa yang lu temukan di situ? Maksud yang selama ini orang mahaminnya gini. Nah dari penelusuran lu menawarkan fakta apa gitu? Fakta sejarah apa? Ya kayak Alan tadi gue contohin gitu kan, gue ngutip Alan bukan karena hanya dia temen gue, tapi karena ada fungsinya dalam diskusi kita hari ini gitu. Ya intinya sebetulnya apa yang terjadi pada masa itu adalah sebuah Lama lu. sabar dulu, adalah sebuah upaya pengimplementasian garis besar haluan negara yang tidak sesuai dengan kitahnya itu sendiri. Oh ini pembelotan UUD 45 dan segala macamnya Iya, udah sejenis dimulai itu. dari saat itu gitu. Udah dimulai dari saat itu. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari
GBHN itu kan sebenarnya tujuannya bagus, tapi ternyata ada ambisi dari tokoh pimpinan untuk menonjolkan eksistensinya gitu. Jadi pimpinan saat itu Soekarno itu overconfidence. Oke. Nah, sehingga itu menyebabkan manajemen pengelolaan negara menjadi bisa gua katakan sedikit kacau lah. Ya karena Soekarno sentris ya waktu itu. Ya. Itu tahun berapa, Bro? Itu tahun 59-67. Oh, udah mau masuk udah lewat demokrasi parlementer ya? Sudah lewat. Udah lewat ya berarti ya. Nah, berarti temuan lo bahwa GBHN itu manipol itu jadi sebuah argumen untuk membangun demokrasi terpimpin, bukan? Betul. Seperti sebuah apa ya? Rangka dasarnya yang dibangun. Oh, itu awalnya demokrasi terpimpin itu bisa dicetuskan oleh Soekarno karena ada konsep manipol itu terhadap yang sebetulnya itu sesuatu upaya pengesahan juga dari pidato dia di tahun 57. apa pidato yang mana? Gue tahu pidatonya Soekarno, lonceng kematian imperialisme telah berbunyi, it's string, menggelegar artinya saudara-saudara. Luar biasa. Kok mirip ya? Tuhan itu satu, Tuhan itu abadi. Gitu. Gila. Hai engkau, jikalau engkau mengaku daripada anaknya Bung Karno tidak mau punya anak yang tidak kiri. Kok gue jadi ngakak ya? Nggak, dulu gue ada mata kuliah namanya Antropologi Indonesia. Itu mata kuliah sebenarnya bukan bahas antropologi Indonesia ansih gitu, tapi mata kuliah itu sebenarnya dulu berbicara soal konsep nasionalisme sebenarnya. Ini studi-studinya Andi Ahdian sebenarnya, senior lo di sejarah. Oh iya. Ya dia kan sangat tertarik dengan konsep nasionalisme. Iya, dia S2 antropologi nggak salah. Antropologi, S3-nya soal sejarah kota. Sejarah kota. Jadi kemunculan kelas intelektual menengah terdidik di kota Surabaya yang menghidupkan dinamika demokrasi di kota Surabaya sehingga benih-benih nasionalisme itu muncul gitu. Nah, dan memang kalau menurut Andi Ahdian, Dewan Kota Surabaya itu sangat kritis terhadap pemerintahan gubernur jenderal atau apa ya di Surabaya itu ya? Belanda pemerintah kota lah ya. Nah, itu cikal bakal kemunculan nasionalisme karena memang kultur demokrasinya sangat dinamis gitu di kota gitu. Nah, dan dia sangat tertarik dengan itu. Nah, kenapa gue bisa berbicara soal pidato-pidatonya Soekarno tadi? Dulu di mata kuliah gitu, gue menganalisis pidato-pidato Soekarno soal misalnya Indonesia tidak hanya geographical entity, tetapi juga ideological entity. Ya kan, Bung Karno kan punya narasi-narasi yang seperti itu dalam pidato-pidatonya yang sangat menentukan arah pembangunan state formation ya Indonesia itu dari pidato-pidatonya Bung Karno. Misalnya dia bicara soal konsepsi, kemarin aku baru balik dari luar negeri, aku bertemu dengan Gandhi, lalu Gandhi bertanya, what is your nationality? Lalu ku jawab, my nationality is humanity. Nama Indonesia begitu tinggi bak mercusuar terutama di kalangan New Emergent Forces. Karena apa? Karena kita menawarkan konsepsi. Gue masih ingat bro, karena gue menganalisis gitu. Tugas akhir gue tulis itu soal analisis wacana dalam pidato-pidato. Tapi mirip banget ya orasi-orasi. Karena gue sering dengar aja sebenarnya. Gue sering dengar dan gue mempelajari pidato-pidatonya Bung Karno yang pas nuzul Quran juga bilang Tuhan itu satu, Tuhan itu abadi. Ada lagi pidatonya banyak sebetulnya ya. pidatonya. Quotes-quotesnya menarik dan sangat kuat gitu dan kelihatan banget Bung Karno itu
seorang pembaca yang sangat rakus dengan berbagai macam referensi gitu. Misalnya beliau bicara kita harus melawan the l'exploitation de l'homme par l'homme, the l'exploitation nation par nation, katanya kan. Itu tahun 60-an. Iya, dan itu gua ketemu petani di Jawa Tengah, bro. Petani udah tua, bapak-bapak. Itu bisa ngomong kayak gitu, bro. Marhenisnya itu masih terasa ya? Terasa sampai ke akar rumput gitu loh di daerah-daerah pedalaman Jawa gitu. Kok jadi gua yang ngomong nih? Soal Bung Karno gitu ya. Lalu gue ingat lagi tuh pidato dia, lonceng kematian imperialisme telah berbunyi, it's ring, menggelegar artinya saudara-saudara. Kalau gue memang suka baca pidato-pidatonya tahun 60-an. Ya memang itu berhubungan dengan skripsi juga. Gimana pidato tahun 60-an, beda narasinya gimana bro dengan yang awal-awal misalnya kayak apa namanya? Ini ada pidatonya menarik lagi nih, dan nuansa Jawanya selalu masuk bro. Misalnya semalam aku baca Ramayana, diceritakan sebuah negeri yang tidak ada panas yang diceritakan sebuah negeri bernama Utara Kuru. Utara itu negeri, lohnya itu Kuru itu Kurawa gitu. Diceritakan sebuah negeri yang tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu, tidak ada pahit yang terlalu, tidak ada manis yang terlalu. Apakah saudara-saudara mau punya bangsa yang seperti itu? Tidak. Lu tahu nggak pidato yang itu? Tahu kan? Dan dia mencoba, Jawanya itu terasa bahwa dia mencoba untuk menengahi semua kontradiksi, bos. Makanya ada Nasakom, itu kontradiksi nasionalis, Islam komunis kan, Nasakom, kontradiksi itu. Karena Raja Jawa itu pada hakikatnya mencoba untuk menengahi berbagai macam kontradiksi untuk mengaktualisasikan kekuasaannya gitu. Betul. Nah, dia mencoba kayak gitu. Kayak tadi tidak ada manis yang terlalu, tidak ada pahit yang terlalu gitu kan. Nah, kalau gua tangkap memang pada tahun 60-an itu Soekarno justru lebih menggebu-gebu. Dari pidato-pidatonya. Kenapa lebih menggebu-gebu? Padahal kan fase awal itu kan mencoba untuk integration itu kan justru di fase awal, bos, yang mencoba membakar semangat persatuan gitu. Sebab ada suatu kondisi di mana Indonesia itu menjadi poros dunia ketiga. Di mana pada kala itu memang ada pertentangan antara Amerika dan Soviet kan. Muncul non-blok. Muncullah non-blok dan Soekarno menjadi seorang figur ikonik di situ. Termasuk KAA gitu ya. Iya, KAA. Meskipun KAA sebenarnya yang mengimplementasikan gagasan Soekarno itu adalah si Ali. Ya, Ali. Meskipun Ali sebenarnya mengimplementasikan gagasan itu. Soekarno kan hanya menginstruksikan, implementasikan ini gitu. Tapi tetap Soekarno yang memperoleh. Bukan Ali Murtopo kan? Bukan. Ali Sastro Amijoyo. Ya. Beda, bos. Ali Murtopo itu idola gua. Iya. Pintar juga itu. Yoi. Terus? Kurang lebih begitu. Jadi disitulah dia dapat peran gitu kan. Dia merasa bahwa dirinya tuh penting sekali gitu. Dan memang pada kondisi itu revolusi atau jargon revolusi itu benar-benar sangat booming gitu. Panglima besar revolusi itu ya, panglima tertinggi revolusi. Panglima tertinggi, penyambung lidah rakyat, macam-macam lah. Dan satu sisi rakyat pun mendukung hal itu, gitu. Itulah yang membuat Soekarno itu seperti memang raja yang udah mendunia gitu saat itu. Termasuk yang kalau dia ketemu Kennedy itu tahun berapa? Tahun 62. Ya 62 ya. Sebelum dibunuh gitu. Ya ketemu Marilyn Monroe ya ketika saat-saat itu ya. Dia main ke Soviet tapi dia main juga ke Amerika gitu ya. Jadi bargaining positionnya jadi
muncul terus gitu. Seimbang. Seimbang. Tetap dia penyeimbang, Ya dia nggak boleh memihak nggak boleh memihak. karena Raja Jawa bos. Betul. Oke. Dan lu lihat nggak apa sih transformasi paling signifikan dari gagasan politiknya Bung Karno di awal kemerdekaan sampai di akhir masa jabatan itu apa yang paling tampak gitu dari perubahan gagasannya gitu menurut lo? Tampak perubahan gagasannya itu ketika Soekarno mulai memegang tampuk kepemimpinan secara utuh. Jadi kan waktu itu sebelum demokrasi terpimpin, sistemnya adalah sistem parlementer. Di mana sistem itu menekankan pentingnya Perdana Menteri sebagai pelaksana pemerintahan, gitu kan. Eksekutif lah. Nah, sementara Soekarno sebagai presiden itu hanya sebagai simbolis lah bahasa. Oke. Tapi kan terjadi perubahan sistem politik di situ. Dari parlementer diambil alih menjadi sistem presidensial, gitu kan. Ya itu yang mengakibatkan Soekarno kan punya power di situ, punya power lebih. Selain sebagai simbolis negara, saat itu dia juga menjadi seorang pelaksana eksekutif. Gitu. Nah itu yang akhirnya menyebabkan dia benar-benar memiliki panggungnya gitu. Karena sebelumnya kan selama ini kan ya dia hanya sekedar dia menjaga bagaimana mengisi kabinet supaya stabil kan. Tapi kan yang bergerak di bawahnya itu adalah perdana menteri yang lebih banyak menteri senior politik ya, internal segala macam gitu. Situlah transformasi perubahan. Dan ketika Soekarno itu mendapatkan power yang utuh itu, gue ngelihatnya sih Soekarno tuh benar-benar mengeksplorasi si gagasannya. Maksud lo? Dia mulai eksperimentasi atau gimana? Iya, dia ingin mewujudkan gagasan dia soal Nasakom itu. Yang sebetulnya memang gagasan itu sudah ada sejak dia berumur 20-an tahun kali ya. Ketika dia masih didik sama Cokro, dia coba meramu gagasan itu. Ya karena di bawahnya Cokro juga ada orang komunis, juga ada orang yang santri, santri, ada yang Islamis, dan juga ada yang sosok nasionalis kayak Bung Karno gitu. Sebatang ya? Hah? Sebatang ya? Udah dua loh bos. Ya juga ada yang nasionalis kayak Bung Karno juga gitu. Betul, betul. Ya memang kalau kata orang kampung gue itu kalau Cokro itu melahirkan murid-murid yang berbeda bos. Betul. Iya kan? Guru bangsa. Guru bangsa, murid-muridnya beda ideologi, beda paham, dan justru di situ gagasan itu terus bergerak gitu kan. Betul. Perdebatan terus bergerak dan makin berkualitas gitu. Kalau kata orang kampung gue itu nggak mungkin akan nyala api di dalam tungku kalau tidak ada kayu yang bersilang. Gitu. Jadi ini ada kayu-kayu yang bersilang sehingga api demokrasi, api pikiran itu terus menyala di bawah mentorshipnya Cokro gitu. Meskipun juga nanti terjadi clash lagi ya. Iya, ya itu memang perbedaan pandangan lah ya, dan itu sangat alamiah dalam politik gitu ya. Justru kalau kita bicara politik kan itu bisnis modelnya memang dari pertikaian ke pertikaian gitu. Betul. Satu pertikaian digantikan oleh pertikaian baru gitu. Betul. Nah gimana bro, kalau lu melihat Bung Karno hari ini gitu ya, kenapa sih menurut lu tidak ada pembahasan yang lebih berani di ruang publik kita mengenai gagasan-gagasannya Bung Karno? Kan banyak ya, dan pasti kan kalau kita lihat politician atau public figure gitu ya, banyak berbicara mengenai gagasan Bung Karno itu kan, wah ini pendiri bangsa, ya pendiri bangsa juga ini Bung Karno ini punya sikap yang luhur, gitu ya. Tapi juga ada tesis-tesis politiknya yang sebenarnya tidak
tidak kalah jauh lebih penting untuk dibahas. Misalnya China gitu ya, ketua Mao itu bilang penyelesaian politik ada di ujung bedil gitu, ya kan? Jadi ada gitu tesis-tesis yang berani gitu ya, yang dibicarakan untuk kembali meresapi ya, gagasan dari pendahulu gitu. Nah menurut lu apa ya? Kenapa begitu normatif gitu membicarakan sosok Bung Karno hari ini? Gitu? Karena Soekarno itu teladan juga. Dan kita harus menyadari juga di situ kan. Bahwa keteladanan beliau sebagai bapak bangsa perlu kita contoh. Meskipun juga memang dia ada kekurangannya di situ. Enggak, gue bicara soal tesis politik gitu. Nasakom itu kan strategi untuk memperkuat bargaining gitu ya, memperkuat basis politik gitu. Bahwa Soekarno itu adalah segalanya. Karena ada 3 arus utama ideologi itu kan yang menjadi basis pertikaian politik kita pada masa itu gitu. Itu kan sama kayak Pak Jokowi hari ini ambil P3, ambil PDIP, Golkar dan semuanya ditaruh, termasuk Gerindra gitu, ditaruh di bawah kekuasaannya hari ini gitu. Kalau gue menilai sebetulnya untuk gagasan-gagasan sebetulnya masih ada. Gagasan untuk melanjutkan pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu kan. Tapi yang jadi persoalannya kan bukti. Orang bicara gagasan panjang lebar, tapi kalau ternyata gagasan itu tidak ada bukti sama sekali, tidak mampu dipertarungkan di arena politik gitu. Tidak secara konkret mampu mempengaruhi policy gitu, kebijakan. Policy, mempengaruhi psikologi rakyat secara real gitu kan. Gagasan itu kan nanti akan mati gitu. Nah, persoalannya kan di sini gagasannya udah nggak bisa dikatakan sudah semakin tergerus, buktinya juga nggak ada gitu. Yang tidak aktual dia. Tidak aktual. Ya, politik yang dipertontonkan hari ini kan cuma sekedar politik pertikaian, tapi tidak ada pertikaian dalam artian pertikaian kepentingan gitu. Tapi bukan lagi bagaimana pertikaian ideologi, gagasan bukan gitu. lagi membangun pertikaian ideologi dan sebagainya gitu. Yang sebetulnya memang itu terjadi pada tahun ya sekitar 50-an. Ya, debat itu benar-benar berdebat gitu. Tapi kalau sekarang kan kita berdebat segala macam ya berpikirnya terlalu sederhana. Misalkan pada akhirnya ya ujung-ujungnya bicara proyek apa nih, tapi bukan visi yang ingin dibangun gitu. Ya walaupun mereka bilangnya visi semua. Visi semua. Tapi kan kalau tidak ada bukti akhirnya cuma jadi omong kosong. Kalau gue sih nangkapnya begitu. Jadi sebenarnya kalau gua kembalikan lagi ya, kepada maksudnya gini ya, lu mau bilang bahwa hari ini tuh pikiran tuh nggak jadi tindakan gitu. Iya, belum. Ya enggak lah. Pikiran tuh dimaknai sebagai makna yang tertunda lah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi belum ada yang orang achieve makna itu kan dengan bukti yang terlihat gitu. Kalau misalnya itu ada kan pasti orang. Kalau Bung Karno dulu gitu. gimana buktinya? Kalau Bung Karno dia memang secara gagasannya dia udah jelas gitu kan tujuannya, eksplorasi segala macam. Nah, tapi ada arahnya gitu. Dengan apa? Misalnya dengan membangun GBHN yang udah dipersiapkan, kemudian membangun proyek semesta itu yang mau dibikin sama Muhammad Yamin, dan itu udah diciptakan untuk 10 sampai 20 tahun ke depan. Yang khusus untuk budayanya gimana, agama. Ya buktinya apa? Buktinya apa yang udah kelihatan pada saat itu, Bro, menurut lo? Kalau misalnya di politik internasional menjaga perdamaian dunia gitu misalnya. Iya, betul. Misalnya kayak politik internasional, bagaimana dia membangun hubungan dengan Kennedy, dengan pemimpin Soviet yang yang pada era Khrushchev kalau nggak salah waktu itu. Iya. Itu kan juga sebenarnya udah menjadi sebuah langkah lah. Itu belum menjadi bukti, tapi ada arah di situ. Termasuk dia ya udah kalau bukti ya misalnya bikin KAA. Dan non-blok itu udah jadi bukti. Itu kan? bukti. Ya, bahwa akhirnya ada negara-negara yang di luar adik kuasa ini memiliki nilai tawar lebih gitu ya. Tidak harus ikut pada permainan negara-negara blok timur, blok barat yang
rules the game Iya. of international politics kayak ketika itu gitu. Sama seperti misalnya proyek-proyek mercusuar, meskipun memang banyak yang mengkritik, tapi memang itu bukti. bukti. Ya, benar. Ada upaya menggagas ke situ gitu. Ya, ada bukti misalnya kita bisa kok bikin olimpiade sendiri. Iya bisa, dan itu ada buktinya di Ganevo. Iya kan Evo. Kita punya ikon bangsa yang benar-benar disegani dunia gitu. Iya. Ada buktinya Monas Ada gitu buktinya. kan. Kalau hari ini kan ada bukti jalan tol, infrastruktur itu bukti dari apa? Gagasan apa menurut lo? Nah itu yang masih Ketika mereka misalnya katakanlah yang berkuasa hari ini PDIP yang sangat dekat dengan pikiran-pikirannya Bung Karno gitu ya. katakanlah begitu. Ya, katakan begitu ya. Tapi apakah implementasi pembangunannya itu pikirannya itu udah yang dilakukan hari ini itu udah menjadi representasi dari pikiran yang dihasilkan, yang dicoba diperjuangkan nggak menurut lo? Misalnya Bung Karno bicara soal apa namanya ideological entity gitu misalnya, atau apakah hari ini sudah ke arah situ apa udah jadi bukti belum menurut lo dari pikiran? Kalau gua rasa sih belum ya Bang. Soalnya begini, gua ngelihat politik sekarang itu cuma sekedar bicara angka Bang. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita bicara kesejahteraan, yang penting PDB meningkat, kemudian jumlah orang miskin berkurang segala macam. Ya memang ada ukurannya di situ, tapi kan dalam artian abstraksi politik itu tidak didengungkan. Apa misalnya kayak apa? Misalnya? Ya kalau misalnya kita bicara ya presiden sekarang lah, gitu kan. Ya presiden sendiri kan kurang dia membicarakan gagasan-gagasan politik apa sih yang ingin dibangun gitu kan. Iya. Kayak gitu kan. Ya berarti lu setuju dong bahwa memang pemerintahan hari ini bekerja, tapi ideologinya, gagasannya, visinya mau kemana tidak sejelas apa yang sudah didengungkan oleh Bung Karno dulu gitu. Misalnya Bung Karno nih contohnya ini. Iya, betul. Jadi nggak sejelas dulu. Kalau dulu tuh abstraksi dulu diperkuat, terus kan baru diterjemahkan. Meskipun juga banyak kritik ya di era Soekarno ya, misalnya kayak ekonomi. Iya, kan itu kan ya banyak yang bilang bahwa Soekarno berhasil membangun bangsa, tapi nggak berhasil membangun ekonomi. Dalam artian menyelesaikan persoalan integrasi, tapi tidak menyelesaikan persoalan perut rakyatnya gitu. Betul. Iya betul. Ya itu bisa jadi evaluasi lah untuk kedepannya kan. Tapi dari Manipol yang lu studi itu udah sampai mana bro? Maksudnya prosesnya gitu, sampai mewujudkan itu. Prosesnya kalau masih gue ingat sih masih sekitar politik luar negeri salah satunya. Karena ketika itu ada kebutuhan untuk menjaga eksistensi Indonesia di dunia internasional gitu. Kemudian seperti pendidikan, olahraga. Pendidikan apa? Pendidikan bagaimana membangun pendidikan yang sesuai dengan Manipol itu. Ada upaya membuat satu kurikulum Manipol. Jadi benar-benar diterjemahkan banget. Proyek ideologi ya sebenarnya. Iya. Itu benar-benar diterjemahkan banget. Cuman kan ternyata kan masa umur Soekarno sebagai presiden cuma tinggal beberapa tahun gitu kan. Jadi itu nggak sempat terimplementasi. Oke Gil, kita stop di Soekarno. Oke. Nah masuk ke lu S2 kan ya di sejarah ya? Iya. Nah S2 lu kayaknya agak loncat tuh temanya tuh. Betul. Nah, lu membahas soal Timur. Ya Timur ya. Iya. Apanya yang lu bicarakan di situ, bro? Kalau gue yang ingin gue bahas di Timur itu soal transisi. Timur di tahun 99 sampai 2002. Ada apa sih itu? Karena kan masa transisi itu ternyata juga menimbulkan banyak gejolak karena kan kondisinya itu nggak stabil di situ. Jadi di tahun setelah referendum diumumkan
yang menurut banyak pihak itu rentan dengan kecurangan, itu kan menimbulkan ketidakpuasan dari berbagai macam pihak. Kok bisa curang sih, dianggap curang? Karena ya menang kan Timur-Timur. Ya karena emang ada tanda-tanda kecurangan itu. Misalnya kayak pengumuman dari referendum yang dimajukan lebih cepat gitu kan. Kemudian juga bagaimana Itu yang komplain pemerintahan Indonesia ya? Atau yang pro integrasi ya? Gua mau... Indonesia dan integrasi. Iya. Dan kemudian bagaimana misalnya eh, orang yang harus mencoblos referendum itu harus orang Timur-Timur gitu kan, ditarik segala macamnya. Yang Itu ber-KTP atau yang tinggal? Yang asli yang keturunan? asli Timur-Timur. Oh berarti kalau gua KTP Timur-Timur gua nggak bisa ikut referendum? Ya, kalau misalnya lu dari Jawa itu lu nggak bisa, lu harus ditarik. Oh gitu. Iya. Ketika itu gitu ya. Ketika itu gitu. Kayak ada beberapa tetangga gua di Bukit Tinggi dulu bro. Jualan di Timur-Timur, di Delhi. Iya, rawan itu. Dan dia pulang kan waktu itu. Dan dulu itu kita suka, karena dia pulang naik kapal, tetangga-tetangga di rumah gua itu suka mesen ini, hewan liar, burung kakak tua gitu. Banyak kan di sana kan? Banyak. Kan hutan, masih banyak Iya. hutan di sana. Gua udah pernah Timur-Timur bos. Udah pernah ya. Udah. Nah, jadi terus kecurangan apa lagi? Ya itu yang akhirnya menimbulkan gejolak dan Dili terbakar. Kalau di koran Australia gue baca tuh Dili terbakar pada zaman itu. Dan itu kan akhirnya yang pada akhirnya itu menimbulkan respon internasional di situ. Wah ini terbakar segala macam. Menurut lu internasional kan harusnya kan netral ya. Iya. Ketika itu pihak internasional pro referendum apa pro Indonesia integrasi menurut lu? Kalau tajuknya Membaca netral. tone-nya ya. Hah? Kalau tajuknya netral, tapi itu kan terlihat ketika Ideologinya maksud gua. Ketika lu membaca naskah-naskah itu ideologinya cenderung kemana? ideologinya cenderung ke pro demokrasi, Pro integrasi apa pro referendum. referendum, pro pemisahan ya? Ya, karena memang ada faktor global juga ya. Setelah Uni Soviet itu runtuh, itu kan gerakan pro demokrasi itu kan mulai berkembang lah kemana-mana gitu kan. Dan Pasca Perang Dingin ya. Banyak diktator-diktator tuh runtuh gitu. Ini agak mirip sama Arab Spring waktu itu ya. Iya sejenis itu. Iya. Kayak Presiden Filipina si siapa? Marcos, Ferdinand Marcos itu kan ya. jatuh, itu yang mengkhawatirkan Soekarno juga. Kemudian Soeharto pun juga jatuh tahun 98 gitu kan.